Ternyata mistisisme dan kegaiban dari timur itu mulai bisa dijelaskan dan dibuktikan dalam fisika modern. Dunia timur yang meliputi Cina, Tibet, Jepang, India, Indonesia, bahkan hingga ke kawasan-kawasan di Timur Tengah yang dulu terkenal dengan tradisi sufisme dan kabalahnya, memang identik dengan pandangan, pemikiran, dan filosofi mistisisme dan kegaiban. Selama ratusan tahun, dunia kita telah dikuasai oleh sains barat yang sifatnya material. Mistisisme dan kegaiban dianggap sebagai tidak ada atau sekedar tahayul belaka, karena saat itu sains belum mampu membuktikan kebenaran mistisisme dan kegaiban ini. Tapi semenjak ditemukannya fisika modern atau fisika kuantum di abad 21 ini, mistisisme dan kegaiban dari timur mulai bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana sejarahnya? Mistisisme dan kegaiban sendiri masih sering dipahami sebagai hal-hal yang sifatnya supranatural, klinik, dan adikodrati. Padahal, dalam banyak pemahaman budaya dan agama di timur, mistisisme dan kegaiban ternyata jauh melampaui itu. Mistisisme sebenarnya adalah pandangan filosofis mengenai esensi materi, esensi alam semesta, hakikat rohani, dan ajaran esoterisme mengenai entitas tertinggi. Mistisisme dianggap seram karena memang di zaman dulu ajaran ini diajarkan oleh guru kepada muridnya secara rahasia dan dipraktekkan di ruang-ruang rahasia sejak zaman Mesir kuno, Mesopotamia, Yunani kuno, hingga Eropa di abad pertengahan. Bahkan sampai sekarang masih banyak tarekat kebatinan yang tersebar di timur dan di barat masih mengajarkan mistisisme secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka disebut juga sebagai secret society. Gaib sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya tersembunyi, yakni pengetahuan tersembunyi yang tidak bisa diketahui sembarangan orang, karena harus melalui pendalaman batin dan akal yang super. Dalam Islam, kegaiban tidak hanya mencakup alam ketuhanan, tetapi termasuk juga pemahaman tentang konsep malaikat, surga, neraka, termasuk juga peristiwa masa depan yang konon hanya dibukakan rahasianya kepada orang-orang tertentu saja, yakni orang-orang yang sudah memahami hakikat alam semesta dan gaib, atau yang sudah mencapai tahap ma'rifat, atau bersatunya manusia dengan Tuhannya. Edgar Cayce, seorang futuris dan spiritualis dari Amerika Serikat di era Perang Dunia Kedua, pernah memprediksikan bahwa di abad 21 ini, spiritual dan sains akan menjadi pasangan yang serasi. Dan ini benar-benar terbukti ketika fisika kuantum mulai ditemukan di abad 20 yang memancing penemuan-penemuan lain yang ternyata setelah dicek justru semakin membuktikan bahwa filsafat timur tentang gaib dan mistisisme itu benar. Perlu diketahui bahwa fisika modern atau fisika kuantum itu sangat berbeda dengan fisika klasik. Fisika klasik adalah model fisika yang ditemukan oleh Isaac Newton dan mulai marak muncul di abad 17 Masehi, di mana ini menjelaskan semua hukum-hukum alam yang pasti yang terjadi di level materi. Sedangkan fisika modern atau fisika kuantum baru ditemukan di abad 20 Masehi oleh beberapa ilmuwan fisika kuantum berdarah Yahudi, dan ilmu ini berfokus meneliti hukum-hukum alam yang berada di level subatomis dari setiap materi yang ada di semesta ini. Ternyata hukum-hukum alam yang berlaku di fisika kuantum sangatlah berbeda dengan yang berlaku di fisika klasik. Perbedaan ini terletak pada konsep materi, ruang, waktu, bahkan sebab akibat yang ditimbulkannya. Jadi, hukum-hukum yang biasa dipakai di fisika klasik tidak bisa dipakai lagi di fisika kuantum. Dan ini adalah dunia yang serba abstrak, sehingga Albert Einstein sendiri, salah satu ilmuwan fisika kuantum penemu EPR paradox atau quantum entanglement sendiri, mengatakan bahwa fisika kuantum ini nampak spooky atau seram atau gaib, karena di level kuantum atau subatomik, ilmuwan tak lagi bisa mengukur kepastian hukum-hukum alam di sini. Semuanya serba abstrak. Banyak peluang dan superposisi, makanya dikatakan gaib atau mistis. Padahal fisika kuantum sendiri sudah menjadi landasan ilmu fisika di abad 21 ini. Akibat penemuan teori mekanika kuantum dan teori relativitas ini memaksa kita untuk melihat dunia seperti bagaimana filsafat timur memandang dan mendefinisikan dunia, yang ujung-ujungnya kita akan kembali kepada mistisisme dan kegaiban. Tradisi mistis sendiri sebenarnya sudah ada dalam seluruh agama-agama kuno di dunia dan juga aliran-aliran filsafat barat. Tradisi mistisisme ini sudah ada dalam kitab Wedanya Hindu, I Ching, tasawuf Islam, sutra Buddha, fragmen Heraklitos, Kapitayan, dan filsafat-filsafat Yunani kuno. Kita menyebut mistisisme ini sebagai spiritualisme, dan suka atau tidak, spiritualisme adalah akar dari semua ilmu pengetahuan atau sains di dunia. Sebelum muncul teori-teori ilmiah yang kita pelajari di bangku sekolah sampai kuliah sekarang, sejak dulu sudah muncul pengetahuan spiritual atau mistisisme dari para orang bijak kuno. Mistisisme ini kemudian menjadi filsafat, di mana ini adalah metodologi yang
yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, mikrokosmos, dan makrokosmos. Ilmuwan atau saintis mencari jawabannya melalui penelitian, percobaan, dan pembuktian, sehingga lahirlah teori dan ilmu pengetahuan baru dalam bentuk abjad, matematika, kimia, dan masih banyak lagi. Semula, ilmuwan menemukan jawaban atas filosofi-filosofi benda-benda materi. Di abad 20, penelitian berlanjut ke hal-hal yang esensi atau kuantum, hingga fisika modern pun ditemukan. Dan ternyata fisika modern justru membawa kita kepada pandangan yang sebenarnya mistis atau spiritual. Tapi kenapa sih dunia kita masih serba materialisme? Materialisme adalah pengetahuan yang hanya sebatas di hal-hal materi atau fisik saja, di mana dimensi rohani ini tidak dianggap ada. Sesuatu yang rohani atau roh itu dianggap sebagai tahayul, atau hanya sebatas ajaran agama saja yang terpisah dari sains atau materi. Sebenarnya di era Yunani kuno, sains, agama, dan filsafat itu menjadi satu kesatuan yang mampu hidup berdampingan. Kemajuan peradaban Yunani kuno bisa dicapai sebenarnya karena hal ini, sehingga saat itu muncul banyak sekali filsuf yang mendorong berdirinya lembaga pendidikan baru yang semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni mempelajari alam semesta beserta rahasianya. Bahkan akar dari ilmu fisika sebenarnya berasal dari peradaban Yunani kuno, di mana saat itu para filsuf berusaha mencari hakikat dasar atau esensi atau realita nyata dari benda-benda yang ada di semesta. Di era ini tidak ada perbedaan antara materi dan roh, karena semuanya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Semua eksistensi dilihat sebagai manifestasi fisis atau fisik yang diberkahi dengan kehidupan dan spiritualitas. Menurut filsuf Thales, setiap benda bahkan penuh dengan dewa-dewa atau rohani. Menurut Anaximander, alam semesta itu hidup dan bisa hidup begini karena adanya nafas kosmik atau rohani. Karena itulah zaman ini identik dengan politeisme atau dewa-dewi, dan peradaban Yunani kuno dibangun dengan sangat megah. Konsep Tuhan yang satu atau tunggal atau esa kemudian naik untuk menggantikan kejayaan era politeisme atau pagan di Eropa mulai abad 5 Masehi. Ini adalah abad di mana gereja Kristen berkuasa yang menguasai Eropa hingga abad 14 Masehi. Di sini dunia masih dipandang sebagai kesatuan antara materi dan rohani. Namun agama begitu memiliki kedudukan yang tinggi sehingga menekan para filsuf dan ilmuwan. Dualitas atau pemisahan antara materi dan roh ini baru muncul ketika abad Renaissance tiba, yakni di abad 14 sampai 17 Masehi, di mana ini adalah abad transisi yang mengakhiri zaman kegelapan di Eropa sebelum Eropa memasuki zaman modern. Di zaman ini, ketika Eropa telah dibebaskan dari kekuasaan gereja Kristen, mulai banyak bermunculan ilmuwan yang berlomba-lomba membuktikan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sebelumnya sangat dikekang oleh gereja. Penelitian dimulai dari dunia fisik, dan muncullah fisika klasik yang sifatnya materialistik. Roh dan materi terpisah, sains berfokus kepada materi saja, dan aspek rohani dikesampingkan atau dianggap sebatas doktrin agama dan tahayul tradisional saja. Sehingga orang yang masih percaya mistisisme pun dianggap sebagai keterbelakangan dan tidak modern. Dunia pun menjadi serba materialistik. Manusia merasa terpisah dengan kosmos dan juga orang lain, dan ini ternyata menumbuhkan sisi ego manusia menjadi tinggi. Karena mereka, kita terpisah satu sama lain sebagai wujud fisik yang independen atau egoisme. Maka perang, penjajahan, dan eksploitasi sumber daya alam pun terjadi. Dan ini menjadi akar dari banyaknya masalah sosial dan politik di dunia sekarang ini. Ketika fisika kuantum mulai ditemukan di abad 20, keadaan mulai berubah. Para ilmuwan mulai berpikir, makin kesini, penjelasan fisika makin mengarahkan kita ke pembuktian bahwa pandangan mistisisme timur itu ternyata sejalan dengan fisika kuantum. Kita adalah satu kesatuan tunggal dan merupakan manifestasi dari realita tertinggi yang kita sebut sebagai Tuhan yang Esa. Namun oleh bangsa-bangsa agama pagan dulunya dimanifestasikan dalam wujud beragam dewa dan dewi. Pada hakikatnya, dewa dan dewi ini adalah upaya manusia dalam mendefinisikan sifat-sifat Tuhan yang beragam dan tidak mampu dinalar oleh manusia. Dan kini hal-hal yang dulu dianggap gaib mulai terbuka rahasianya melalui ilmu pengetahuan dan semakin meningkatkan level kesadaran manusia. Tidak menutup kemungkinan peta politik dan peradaban dunia pun ikut berubah seiring dengan meningkatnya minat terhadap mistisisme timur. Bagaimana bisa? Tulis di kolom komentar kalau kalian penasaran lanjutan dari konten ini.
Sadar nggak kalau kemampuan psikis bukanlah hal gaib? Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi kemampuan psikis, namun selama ini kemampuan ini banyak tertutup. Kemampuan psikis sebenarnya adalah kemampuan supernatural manusia, dan kuncinya ada di kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Inilah yang menjadi konsentrasi dari ritual-ritual kebatinan kuno, mulai dari zaman peradaban Mesopotamia hingga Mesir kuno. Uniknya, makin kita mengenali jati diri, makin kembali ke diri sejati, maka mata ketiga juga semakin terbuka dan kita makin bisa berpikir transendental. Dan lucunya, mata ketiga yang mulai terbuka juga biasanya bisa membantu kita untuk makin kembali ke diri sejati.